Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadiah, NPM 18110243. Perkenalkan, nama saya Putri Audifa Handayani Batubara, NPM 18110060. Kami dari mahasiswa STIE Binataya. Tujuan kami di sini adalah untuk menyiapkan salah satu tugas mengenai jenis-jenis perusahaan. Maka kami memilih salah satu kafe di tebing tinggi, yaitu Orchideis Cafe Tebing Tinggi. Nah, kafe ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10, Kota Tebing Tinggi. Baiklah, mari kita mengenal lebih jauh tentang kafe Orchideis Cafe. Yuk ikuti kami. Saat ini saya sedang bersama narasumber kami. Kepada Abang, silakan perkenalkan diri. Oke, jadi nama saya Injil Prasadewa, jadi saya owner dari Orchideis Cafe Tebing Tinggi. Baiklah, Bang, apakah kami boleh menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Orchideis Cafe? Oh, boleh, silakan. Jadi awal mulanya berdiri Orchideis Cafe ini, awalnya juga sama teman-teman punya ide buat bangun usaha yang lain, tapi nggak kepikiran ke kafe. Tapi dari sisi strategi yang kami buat memungkinkan untuk membuka kafe. Kayak di tebing tinggi sendiri buat home cafe gitu, kami lihat, kami survei juga belum ada. Dan konsepnya hampir rata itu sama semua, kayak ya kafe pada umumnya. Dan maka dari itu kami cetuskan untuk mendirikan Orchideis Cafe Tebing Tinggi, home cafe pertama di Tebing Tinggi dengan konsep yang berbeda dari yang lain. Yang datang ini juga tanggapannya bilang kalau lebih estetik dan lebih beda aja, lebih merasa homey. Untuk dari strategi yang kami pakai sendiri adalah kalau cafe itu dia lebih kepada tempat daripada yang lain. Maksudnya dia punya signature sendiri antara tempat dan menu. Kurang lebih seperti itu. Usaha untuk Orchideis Cafe sendiri sebesar 4.500.000. Terus dalam membangun bisnis ini, yang pertama tentunya kita harus mempunyai basic barista skill, di mana yang membedakan kita antara warung kopi dan coffee shop. Perbedaan antara keduanya adalah kalau warung kopi dia sekedar menyeduh dan menyajikan apa yang ada, sedangkan kalau barista dia lebih kepada riset dan menunya lebih dikenal seperti harus mengenal kopi. Kopi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, perlakuan juga berbeda-beda, dan ada tipe-tipe penyeduhan yang harus diketahui oleh barista. Dan yang kedua itu ada cooking skill. Berhubung saya juga anak rantau dan masih kuliah di semester 5, kebetulan sedang online gara-gara ada corona ini, COVID-19. Dan sebelumnya saya sudah bekerja di warung geprek. Dia memiliki 7 cabang, di Jogja ada 6, di Kota Malang sendiri ada 1, dan saya salah satunya karyawan di cabang Malang. Dan tentunya di situ saya menjadi barista juga, menjadi koki juga, dan dari situ saya bisa mendapat pengalaman untuk membuka usaha seperti ini. Seperti saya bisa menyajikan, membuat racikan bumbu mie sendiri, racikan bumbu nasi gorengnya sendiri dari pengalaman kerja saya sendiri. Untuk yang lain-lain, skillnya seperti kita harus pandai mendesain sendiri, mencari referensi dari Google, dari Instagram, dari selera masyarakat, dan tentunya kita melakukan riset dan survei seperti itu. Untuk menu sendiri kita punya beberapa menu yang favorit. Untuk makanan kita ada mie goreng. Jadi mie gorengnya itu emang beda dari yang lain. Kita bumbunya buat sendiri, jadi cita rasa rumahan. Untuk minumannya sendiri kami juga meraciknya dengan kreativitas sendiri, dan kami
riset sendiri. Jadi ada beberapa minuman seperti Cocoa-Lofi, yaitu kopi susu dengan tambahan rasa kelapa. Dan yang kedua ada Choco Cream Macchiato, di mana ada coklat dengan rasa seperti es krim walls yang Chocolava kalau pernah ngerasain. Jadi atasnya itu ditambah sama whipped cream. Itu sangat favorit pelanggan di Happy Days Cafe. Menghadapi persaingan sendiri, kami menggunakan dalam ilmu manajemen ada market driving strategi. Jadi market driving strategi adalah di mana kita menganalisis mengenai pasar, pesaing, dan konsumen, sehingga menciptakan superior value di mana perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih. Untuk yang pertama sendiri kami menganalisis pasar, apa kemauan pasar, karena tidak mungkin sebuah menu itu satu menu bisa bertahan sampai dengan jangka waktu yang lama. Pasti konsumen juga merasa bosan, dan oleh karena itu kita lakukan analisis pasar, seperti apa maunya konsumen sekarang lagi hype-nya apa, sukanya apa. Kita harus menganalisis pasar dengan rutin. Dan ada lagi kita harus mulai bersaing, di mana di Tebing Tinggi sendiri juga sudah banyak berdiri beberapa kafe baru pada akhir tahun ini, sekitar bulan 10-11 juga banyak memulai coffee shop yang baru dengan konsep yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus menganalisis pesaing dengan kita membeli produknya. Selain kita menganalisis, kita juga mendukung support small business di Kota Tebing Tinggi. Dan yang terakhir kita analisis konsumen, seperti yang kita analisis pasar sebelumnya tadi. Kurang lebih kita harus tahu apa kemauan konsumen sedang hype tentang apa, senangnya tentang apa. Kayak belakangan ini mungkin tren kopi susu sedang naik daun. Jadi yang ditingkatkan sekarang itu adalah bagaimana menciptakan kopi susu dengan rasa yang unik dan cita rasa yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi mengapa pelanggan harus memilih Third Place Cafe? Jadi kami menerapkan konsep homey, sehingga kami harus berfokus kepada customer treatment, bagaimana customer agar nyaman dan selalu datang kembali untuk menikmati suasana, baik dari segi menu ataupun tempat. Seperti kami menyediakan teras baca, kami menyediakan beberapa buku yang bisa dibaca percuma oleh pelanggan tanpa dipungut biaya apapun. Dan kemudian kami menyediakan fasilitas duduk seperti sofa agar pelanggan merasa seperti di rumah, dan tentunya rekan kerja dan barista-barista yang ramah. Kemudian di samping itu pula, untuk customer treatment selanjutnya adalah kita harus sering mengetreat konsumen dengan beberapa promo menarik agar tercipta loyal customer, agar mereka itu datang kembali. Untuk mengadakannya seperti ada promo bulanan, ada promo harian buat mengapresiasi pelanggan yang sudah datang kemari. Jadi mereka itu nggak hanya datang kemudian pulang tanpa membawa apapun. Karena di beberapa kafe kami survei, mereka hanya sekedar datang kemudian bukan bercengkrama, bukan menjalin silaturahmi dengan temannya, namun malah fokus kepada media online ataupun game online. Jadi fokus kami bukan ke arah sana, tapi bagaimana yang datang ke sini bisa menjalin silaturahmi dan tidak berfokus kepada gadgetnya masing-masing. Jadi berubah bahwa statement cafe itu bukan hanya sekedar ngumpul, formalitas, kemudian megang gadget lagi. Tapi kami harus bagaimana menyatukan konsumen dengan konsep yang kami buat. Seperti itu. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kafe ini makin banyak dinikmati oleh masyarakat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah sempat datang ke sini dan berkenan datang kemari buat sekedar berkunjung ataupun melakukan wawancara untuk tugas kuliah. Mudah-mudahan sukses buat kalian ke depan.
kalian yang ingin nongkrong di tempat kekinian dengan harga yang terjangkau, silahkan datang di Happy Days Cafe di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10 Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.